Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irina, dosen Universitas Islam Indonesia Al-Mahfud Tulungagung, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Saya mengajar mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya, alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dalam menerima materi-materi hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Amin. Oke. Sebelum kita masuki materi kita hari ini, jadi kita kan hari ini akan membahas tentang macam-macam akad dalam KHIS. Nah, ini nyambung dari materi kita yang sebelumnya. Kalau di pertemuan kemarin kita itu membahas tentang pengertian akad, termasuk di dalamnya rukun dan syarat sahnya akad, maka nanti kita akan membahas tentang macam-macam akad. Kita kemarin dalam bahasanya itu kan sudah membahas secara tuntas, baik itu pengertian akad, kemudian rukun-rukunnya akad apa saja, dan juga syarat sahnya. Karena ini penting untuk kalian pahami agar kalau kalian melakukan transaksi dalam kegiatan sehari-hari, itu kalian tidak apa ya istilahnya, tidak salah gitu, sehingga kalian memenuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam syariat Islam, sehingga dalam setiap transaksi apapun, syarat dan rukunnya itu harus dipenuhi agar transaksi yang kita lakukan itu transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, untuk itu selanjutnya kita akan membahas terkait dengan macam-macam akad. Kalau kemarin cuma masalah akad saja, sekarang macam-macamnya. Dan di sini saya ambil macam-macam akad itu dalam KHIS, kompilasi hukum ekonomi syariah. Jadi di dalam KHIS itu kan dijelaskan ada beberapa macam-macam akad ya. Nah, terkait dengan akad, ini disadari atau tidak, setiap hari itu kan kita pasti melakukan akad kan, melakukan transaksi, walaupun nanti bermacam-macam akadnya. Tolong ada yang bisa menyebutkan sehari-hari itu akad apa yang sering kita gunakan? Oh ya, gantian ya dari Mas siapa namanya? Mas Billy. Apa Mas contohnya akad yang akad jual beli? Oke. Akad sewa menyewa. Akad utang piutang. Nah, itu memang yang sering sekali mungkin kita lakukan juga ataupun kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada berbagai macam akad. Nah, di sini yang akan pertama kita bahas itu adalah akad jual beli. Nah, akad jual beli ini kan nggak asing ya bagi kita, karena setiap hari mungkin sampean dari pagi sampai sore itu nggak mungkin kan nggak melakukan transaksi jual beli apapun. Minimal beli makan, apalagi kalau kuliah kan pasti beli makan atau beli minum atau mungkin beli bensin. Nah, itu kan ada transaksi jual beli yang kalian lakukan. Nah, dari transaksi jual beli ini harus kalian pahami rukun dan syarat yang mengatur terkait dengan transaksi jual beli itu. Agar apa? Agar transaksi yang kalian lakukan tadi benar-benar sah sesuai dengan ketentuannya. Kalau kita lihat dalam KHIS itu ada disebutkan 3 rukun dari jual beli. Yang pertama ada pihak-pihak, kemudian yang kedua ada objek, dan yang ketiga ada kesepakatan. Ini 3 rukun ini tentunya ada syarat-syarat yang mengikutinya agar kemudian transaksi jual beli ini tadi akadnya itu sah. Nah, sebagaimana kita tahu akad jual beli ini kan merupakan akad yang mana dalam transaksinya itu ada perpindahan kepemilikan, ya kan? Yang tadinya barang yang sampean beli itu miliknya penjual, kemudian dengan adanya transaksi jual beli ini ada proses pemindahan kepemilikan. Kemudian untuk jual beli ini sendiri sebenarnya juga terbagi ke dalam beberapa macam. Mungkin kalian memang sudah tahu, sudah mempraktekkan, tapi mungkin luput, oh ternyata ini bagian dari jual beli juga. Nah, ada berapa macam untuk
transaksi jual beli, sebelum kita ke sana, di sini saya akan meminta kalian untuk mensimulasikan akad jual beli agar nanti tahu simulasi yang saya lakukan itu termasuk dalam jual beli yang kategori apa. Gitu ya. Siapa yang bersedia? Yang tadi angkat tangan aja ya. Mas siapa tadi? Mas Billy, Mbak Delia. Itu nanti coba dipraktekkan untuk simulasi akad jual beli. Maju untuk mensimulasikan jual beli. Di sini Mas Billy sebagai penjual, Mbak Delia sebagai pembeli ya. Oke, tolong diberikan contoh simulasi jual beli misal. Mas, saya mau beli kursi ada. Ya Mbak, seperti ini contohnya Mbak. Modelannya seperti ini Mbak. Tapi saya mau custom bisa. Bisa Mbak. Yang ini mejanya lebih panjang dikit ya, sama warnanya kayaknya bagus hitam. Bisa. Bisa saya buat tapi kira-kira 2 mingguan Mbak. Oh iya. Nanti bayarnya pas sudah jadi aja ya Mbak. Oh iya, oke. 2 minggu lagi saya ambil ya. Mas. Nah, oke, terima kasih. Kasih aplaus dulu. Contoh yang diberikan teman sampean tadi, yang disimulasikan teman sampean tadi, itu merupakan jual beli pesanan. Jual beli salam atau istisna. Kalian pernah dengar istilah jual beli ada bai salam, ada bai istisna? Baik itu salam atau istisna, itu merupakan sama-sama jual beli pesanan. Cuma berbeda. Di sini tadi Mbak Delia kan bilang kalau kursinya ini custom. Mas Billy sebenarnya sudah punya kursi, tapi Mbak Delia tidak mau kursi yang ini, maunya dia custom. Nah, kalau bentuk jual beli yang seperti itu masuk dalam kategori bai istisna. Jual beli pesanan yang mana ada proses pembuatan barang terlebih dahulu. Kalau jual beli salam itu adalah jual beli pesanan juga, tapi sebenarnya barangnya sudah ada, cuma tidak bisa diserah terimakan saat itu juga. Contohnya misal kalian jual beli di marketplace, sebenarnya kan ada barang yang sudah ready, tapi kan harus melalui proses pengiriman dulu. Tapi sambil bayarnya di awal. Nah itu adalah bai salam. Dibedakan ya, tolong bisa dibedakan antara jual beli salam dengan istisna, karena keduanya memang sama-sama jual beli pesanan. Kemudian yang ketiga itu ada bai murabahah. Nah, bai murabahah ini merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan atau margin yang disepakati. Jadi umumnya biasanya kalau bai murabahah ini dipraktekkan digunakan di lembaga keuangan, akad jual beli murabahah, di mana pihak lembaga keuangan ini adalah pihak yang menjual barang dan nasabah ini adalah pihak yang membeli barang, yang umumnya nasabah ini nggak bawa uang. Biasanya mereka nggak punya uang tapi pengen beli sesuatu. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat video ini. Akad murabahah merupakan akad untuk menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli bayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Secara umum, akad murabahah dikenal sebagai akad jual beli. Akad murabahah diambil bekerja bisa diterapkan untuk keperluan membeli rumah, membeli kendaraan, barang elektronik, maupun keperluan jual beli yang lain. Anggota yang melakukan pembiayaan dengan akad murabahah tidak akan menerima uang tunai, namun langsung menerima barang yang dibelinya. Anggota bisa mengunjungi kantor cabangnya dengan jual terdekat dan menyampaikan kebutuhannya. Bagi anggota yang akan mengakses layanan pembiayaan, bisa langsung mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembiayaan setelah sebelumnya diberikan penjelasan oleh bagian jasa mitra. Setelah melalui proses pengecekan, selanjutnya berkas tersebut akan ditindaklanjuti oleh bagian marketing. Setelah melalui proses pembinaan dan mendapatkan persetujuan, selanjutnya marketing BNN bekerja melakukan proses pembelian barang. Pada umumnya, pembayaran dilakukan
Nah, sebentar ya, sampai sini tadi dari sekilas video yang saya lihat itu adalah contoh implementasi akad murabahah di lembaga keuangan. Yang mana tadi kalian lihat bahwa ada nasabah yang datang ke lembaga keuangan untuk membeli sesuatu. Nah, di sini pihak lembaga keuangan itu akan menyediakan barang. Tadi kemudian ada kerjasama dengan supplier juga. Jadi nanti lembaga keuangan yang akan membeli terlebih dahulu barangnya kepada supplier. Lalu barangnya nanti akan diberikan kepada nasabah oleh lembaga keuangan. Jadi nasabah ketika datang ke lembaga keuangan tuh nggak dapat uang, tapi mendapatkan barang seperti yang dia inginkan. Misal mau beli HP atau mau beli motor. Jadi nggak yang dikasih uang itu enggak, tapi barangnya itu harus dimiliki dulu oleh pihak lembaga keuangan. Sedangkan untuk pembagian keuntungannya atau margin atau keuntungan yang diinginkan oleh lembaga keuangan itu nanti biasanya juga disampaikan di awal. Misal harga HP-nya 5 juta. Kemudian pihak lembaga keuangan menjelaskan bahwa margin yang diinginkan oleh lembaga keuangan tadi adalah 500.000. Nah, berarti kan nasabah akan tahu bahwa harga pokok asalnya itu sebenarnya adalah 5 juta, kemudian yang 500.000 adalah margin dari penjualan HP oleh pihak lembaga keuangan tadi. Jadi keuntungannya itu jelas. Di sini nasabah akan tahu dengan pasti berapa harga pokok barangnya, kemudian berapa keuntungan yang didapat oleh penjualnya. Ini merupakan akad murabahah. Akad berikutnya yang akan kita pelajari itu adalah akad mudorobah. Agak sedikit mirip ya, kalau tadi murabahah, kalau ini mudorobah. Murabahah tadi masuk dalam bagian akad jual beli. Tapi kalau untuk mudorobah, ini adalah akad kerjasama. Di mana akad mudorobah ini merupakan akad kerjasama antara dua pihak, yang mana salah satu pihak itu bertindak sebagai sohibul mal atau orang yang memiliki harta, dan pihak lainnya itu bertindak sebagai mudorib atau pengelola. Yang mana untuk pembagian keuntungannya itu disepakati oleh kedua belah pihak, apakah pembagiannya 50/50, apakah 60/40, itu terserah sesuai dengan kesepakatan para pihak. Nah, di sini juga dijelaskan di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah terkait dengan akad mudorobah itu disebutkan ada 3 rukun dalam akad mudorobah. Yang pertama yaitu pemilik modal, kemudian yang kedua adalah mudorib atau pengelola, dan yang ketiga harus ada akadnya. Adapun syaratnya di sana dijelaskan ya bahwa pemilik modal itu wajib menyerahkan dana atau barang modal kepada mudorib. Jadi pemilik modal tadi tugasnya itu hanyalah menyerahkan modalnya. Kemudian mudorib, pengelola, ini harus menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati. Jadi usahanya apa? Biasanya disepakati oleh kedua belah pihak, misal di bidang makanan atau di bidang lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga, akad harus jelas dan berisi kesepakatan atas bidang usaha yang akan dijalankan serta harus jelas pembagian keuntungannya. Sampai sini bisa dipahami ya? Terkait dengan akad mudorobah. Nah, berikutnya kita buat skema aja karena biasanya memahami dengan contoh itu akan lebih mudah dipahami. Maka di sini saya ingin menyekemakan simulasi dari akad mudorobah ini agar kalian nangkepnya itu lebih gampang. Itu ya. Nanti saya minta bantuan beberapa mahasiswa untuk menyimulasikannya. Oke, untuk contohnya akad mudorobah, mungkin saya bisa minta tolong Mbak, siapa namanya? Mbak Septa, maju ke depan Mbak Septa, sama Mas Ferry. Mas Ferry, silahkan Mas Ferry maju ke depan. Jadi kita kasih contoh aja, misal biar kalian nanti mudah mengingatnya, kita perankan aja. Misal di sini Mas Ferry, ya. Mas Ferry ini adalah orang yang kaya raya, punya banyak uang, kemudian dia itu bingung mau mengemanakan uangnya. Akhirnya dia pengen melakukan suatu usaha, tapi Mas Ferry itu hanya punya uang aja, dia nggak punya skill untuk menjalankan usaha. Wah, gimana ya? Saya tuh punya banyak uang, terlanjur kaya, tapi
nggak ada bisnis gitu. Saya pengen deh punya usaha, misal kayak gitu. Nah kebetulan Mas Ferry punya teman Mbak Septa, di mana Mbak Septa ini dia punya bakat dalam berjualan, misal gitu ya. Dia punya bakat untuk berjualan, tapi Mbak Septa ini tidak punya modal gitu. Akhirnya mereka berdua itu bisa kemudian melakukan kerjasama akad mudorobah, di mana nanti Mas Ferry yang akan menyediakan modalnya. Misal Mbak Septa ini saya kasih uang 100 juta, saya kasih modal, kita kerjasama ya, sampean yang menjalankan usaha jual beli, karena tak lihat-lihat nih sampean bakat nih jualan di sosmed, nanti sampean bisa live TikTok, Shopee dan lain sebagainya untuk berjualan, terserah mau jualan apa, tak kasih modal 100 juta. Nanti untuk pembagian keuntungannya, karena Mbak Septa yang bekerja banyak di lapangannya, sedangkan Mas Ferry itu hanya modal saja, maka pembagian keuntungannya disepakati Mas Ferry-nya itu 30%, Mbak Septanya 70%. Tapi kalau terjadi misal di jalan ada kerugian, yang mana kerugian itu karena kesalahan Mbak Septa, maka kerugian harus ditanggung oleh Mbak Septa. Tapi kalau di jalan tadi ada kerugian, tapi kerugian tadi memang murni karena fluktuasinya bisnis, maka itu menjadi tanggung jawab pemilik modal. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi bisa diingat-ingat, itu contoh simulasi dari akad mudorobah. Oke, terima kasih ya, bisa kembali. Baik, akad selanjutnya yang ada dalam KHES yang bisa kita lihat itu adalah ada akad ijaroh. Nah, ijaroh ini merupakan akad sewa menyewa, baik itu barang atau jasa, dengan biaya tertentu yang telah ditetapkan. Dan akad ini berbeda dengan akad jual beli, jadi tidak ada perpindahan kepemilikan. Namanya aja sewa. Sewa itu berarti barangnya itu nggak akan berpindah kepemilikan. Dan perlu diingat bahwa sewa di sini tidak hanya terbatas pada sewa barang aja, tapi ada juga jasa. Penggunaan jasa itu masuk dalam kategori akad sewa menyewa atau ijaroh. Nah, kalau kita lihat dalam KHES itu disebutkan dalam pasal 295, rukun dari ijaroh itu ada 4. Ada mustajir atau pihak yang menyewa, kemudian ada muajir atau pihak yang menyewakan, kemudian ada ma'jur atau benda yang diijarohkan, kemudian akad. Adapun syarat-syaratnya itu di sana kalian bisa lihat bahwa muajir itu harus pemilik atau wakil atau pengampunya. Jadi misal dia sewa menyewa barang, berarti muajir ini haruslah orang yang mempunyai barang yang dijadikan objek sewa tadi. Kemudian kalau syarat selanjutnya itu adalah semua pihak harus cakap. Jadi baik itu mustajir ataupun muajir itu harus cakap. Kemudian yang ketiga, akad ijaroh dapat dilakukan tatap muka atau jarak jauh. Jadi akad ijaroh itu bisa secara langsung seperti kita hadap-hadapan seperti ini, atau jarak jauh misal melalui telepon. Oh, saya mau menyewa motor kamu ya selama 2 hari, bisa kayak gitu. Iya bisa, besok datang aja ke rumah kayak gitu. Nah, akad itu bisa terjadi melalui jarak jauh. Kemudian dalam hal penggunaan harta yang dijadikan objek sewa, ini juga yang harus kalian pahami, bahwa dalam hal penggunaan ma'jur atau objek sewa tadi, bahwa mustajir itu dapat menggunakan ma'jur secara bebas atau terbatas sesuai dengan akad. Jadi dalam akad itu harus dijelaskan bagaimana penggunaan objek sewa tadi, sehingga pihak penyewa itu tidak boleh memanfaatkan objek sewa tadi sesuka hatinya. Jadi harus digunakan sesuai dengan kesepakatan. Kemudian mustajir dilarang menyewakan dan meminjamkan ma'jur kepada pihak lain kecuali atas izin pihak yang menyewakan. Nah, ini contoh yang mungkin juga sering kita dapati di lingkungan kita. Ada orang yang menyewa rumah, kemudian sama penyewa itu disewakan lagi. Nah, praktek itu perlu kalian pahami lagi, bahwa sebenarnya itu tidak boleh dilakukan. Tapi ada pengecualian, kecuali memang itu atas izin dari pihak yang menyewakan. Tapi kalau nggak izin itu nggak boleh. Jadi sampean sewa motor, kemudian sampean sewakan lagi. Nah, itu nggak boleh. Karena nanti akan ada akad di dalam akad, itu nggak boleh ya. Kemudian
uang ijarah wajib dibayarkan oleh mustajir meskipun makjir tidak digunakan. Jadi kalau sampean menyewa sesuatu ternyata tidak sampean manfaatkan, yaitu urusan sampean. Sampean tetap harus membayar ujroh atau biaya sewa kepada pemilik barang itu tadi. Kemudian kalau untuk pemeliharaannya, pemeliharaan makjur adalah tanggung jawab mustajir atau penyewa. Jadi ketika sampean menyewa motor, berarti pemeliharaan motor tersebut, sampean ngisi bensin, kemudian nyuci motornya, itu menjadi kewajiban sampean sebagai penyewa. Kemudian kalau dalam hal makjurnya yang rusak, itu bagaimana? Jadi jika makjurnya rusak, maka muajir wajib menggantinya, kecuali kerusakan memang karena kesalahan mustajir. Maka mustajir harus bertanggung jawab. Jadi kalau ternyata motor tadi rusak, misal sama nyewa motor, tapi ternyata motornya rusak. Nah ini yang punya motor berkewajiban untuk menggantinya, mungkin mengganti dengan motor yang lainnya. Tapi kalau ternyata kemudian motornya itu rusak karena sampean pakai tabrakan, nah itu menjadi tanggung jawab sampean sebagai penyewa motor itu tadi. Jadi dilihat nanti yang merusakkan itu sebenarnya siapa. Oke, sampai sini paham ya terkait dengan akad ijarah ya. Nah, di sini nanti saya minta kalian untuk menyebutkan contoh akad ijarah yang ada di sekitar kalian. Oke, siapa yang bisa menyebutkan atau memberikan contoh akad ijarah yang ada di sekitar kita? Ya, Mbak. Sewa kontrak rumah. Oh ya, sewa kontrak rumah. Sewa kos. Oh iya, kos-kosan, sampean kayak bisa ngekos gitu ya, Masnya? Sewa tanah, ya ini banyak ditemui, sewa tanah untuk misal usaha gitu ya. Kemudian Sewa supir. sewa supir, ya ini contoh dari sewa menyewa dalam hal jasa tadi ya. Jadi tidak hanya terbatas pada sewa benda-benda yang tampak aja, tapi jasa itu pun juga bisa disewa. Misal sampean joki tugas, siapa yang pernah? Itu juga sewa jasa. Jadi jasanya yang menjadi objeknya itu jasanya itu. Kita membayar jasa atas upah ya, orang yang memberikan jasanya dalam pelayanan tertentu, misal joki tugas tadi ya. Jangan sampai joki skripsi loh ya. Oke, jadi itu tadi adalah beberapa akad yang ada di dalam KHIS. Sebenarnya selain dari yang sudah saya sebutkan tadi, itu ada banyak akad lagi dalam KHIS, tapi ini nanti akan saya sambung pada pertemuan berikutnya terkait dengan akad-akad KHIS. Nah, dari beberapa akad yang sudah kita bahas tadi, mulai dari akad jual beli, kemudian akad apalagi tadi mudorobah, kerjasama ya, kemudian akad sewa menyewa. Harapannya adalah di sini kalian nanti bisa memahami dan membedakan juga, serta harapannya kalian itu dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau kalian bertransaksi, katakanlah jual beli, zaman sekarang sudah tahu syarat rukunnya seperti apa, ketentuan-ketentuannya bagaimana. Begitu juga kalau kalian melakukan kerjasama atau mudorobah tadi, sekarang sampean sudah tahu. Sehingga harapannya ketika sampean nanti terjun di masyarakat, mau melakukan akad-akad itu, sampean sekarang sudah paham bagaimana ketentuan-ketentuan atau bagaimana KHIS mengatur tentang akad tersebut. Itu ya. Nanti akan kita sambung lagi membahas akad-akad yang lain. Nah, sebagai tambahan untuk pemahaman sampean, ini saya ada tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Tugasnya adalah mereview jurnal. Judul jurnalnya dasar hukum kontrak atau akad dan implementasinya pada perbankan syariah di Indonesia. Nah, ini karya dari Abdul Rahmat yang mana bisa kalian akses pada alamat yang sudah tertera itu nanti. Silakan diakses, silakan di-download, kemudian direview. Dengan harapan nanti sampean itu bisa memahami dasar hukum kontrak itu seperti apa, kemudian implementasinya pada lembaga keuangan syariah atau di sini perbankan syariah itu seperti apa. Karena kalau tadi akad-akad kebanyakan tadi kan kita ambil contohnya kan secara umum ya. Nah, bagaimana kalau akad-akad tersebut diimplementasikan pada perbankan syariah seperti apa? Nah, ini kalian bisa baca dari jurnalnya Abdul Rahman ini yang bisa kalian download. Nanti kalian kerjakan, silahkan direview, kemudian dikumpulkan ke saya pada pertemuan berikutnya. Diketik di Microsoft Word, di print, lalu dikumpulkan ke saya.
Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Mungkin ada yang kurang jelas dari penjelasan tadi? Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti saya anggap sudah cukup ya. Sudah bisa dipahami ya. Kalau begitu saya rasa untuk materi kita hari ini sudah cukup. Semoga dapat dipahami dan benar-benar dapat diimplementasikan. Jangan lupa tugas-tugasnya ini juga dikerjakan. Kita ketemu lagi insya Allah pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mari kita tutup perkuliahan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.